warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endes Riyadini Alita, MKes MKep SP Kepmat. Nama saya Nirmala dengan NIM 20107111047 dari Ilmu Dasar Keperawatan 1 kelas B. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan video tentang praktikum biologi sel. Nomor 1 adalah plasma sel membran. Plasma sel membran adalah struktur membranosa yang tersusun atas lemak atau molekul lipid dan bertabur protein. Membran plasma menjaga agar cairan intrasel tidak bercampur dengan cairan ekstrasel. Nomor 2 adalah endoplasmic reticulum atau ER. Adalah organel yang memiliki selapis membran, dan membran tersebut ada yang berhubungan langsung dengan membran plasma dan membran inti. Oleh sebab itu, RE dapat berperan menjadi penghubung antara bagian luar dan dalam sel. RE terdapat dua jenis, yaitu RE kasar dan juga RE halus. RE kasar, RE ini dilekati oleh ribosom di permukaannya. Oleh karena itu, RE kasar berperan dalam sintesis protein. RE halus atau RE transisi adalah RE yang tidak dilekati oleh ribosom, namun ada bagian yang dilekati oleh ribosom. RE halus berperan dalam glikogenesis. Fungsi RE secara umum adalah yang pertama memberikan dukungan mekanis kepada sitoplasma, yang kedua transportasi intraseluler dan penyimpanan protein dan lemak, yang ketiga mensintesis lipid dan lipoprotein, yang keempat pembentukan organel seluler yaitu badan Golgi, peroksisom, dan glioksisom, dan yang kelima menciptakan selubung nukleus pada tahap akhir telofase. Nomor 3 adalah nukleus. Nukleus adalah organel yang tertutup oleh membran dan berisi sebagian besar materi genetik dan diatur sebagai molekul DNA linear panjang dengan berbagai jenis protein untuk membentuk kromosom. Struktur dari nukleus itu sendiri terdapat nukleoplasma dan kromosom. Nukleoplasma terdapat benang-benang kromatin yang akan dibutuhkan untuk membentuk kromosom. Kromosom berfungsi untuk mengontrol aktivitas dan pewarisan sifat-sifat. Struktur yang kedua ada nukleolus, yang mengandung RNA dan protein untuk sintesis protein RNA ribosom. Dan struktur yang ketiga ada membran inti. Membran inti terdiri dari dua lapisan membran dan pada daerah-daerah tertentu terdapat pori-pori yang berfungsi tempat keluar masuknya bahan kimia. Fungsi nukleus adalah mempertahankan integritas dari gen dan mengontrol aktivitas sel dengan mengatur ekspresi gen. Oleh karena itu, nukleus adalah the control center of the cell. Nomor 4 adalah ribosom. Ribosom secara bebas atau menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom adalah organel yang tidak bermembran, berupa padatan yang tersusun atas RNA, protein, karbohidrat, sedikit lemak, dan mineral. Ribosom berfungsi sebagai alat untuk sintesis protein. Nomor 5 adalah lisosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna bahan makanan yang masuk ke dalam sel, baik secara pinositosis atau makanan yang ditelan berupa cairan, maupun secara fagositosis atau makanan yang ditelan berupa padatan. Lisosom primer adalah belum melakukan pencernaan, dan lisosom sekunder yang melakukan pencernaan. Nomor 6 adalah mitokondria. Struktur mitokondria dikelilingi dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam membentuk lipatan-lipatan ke dalam membentuk krista. Ruang dalam mitokondria berisi matrik mitokondria yang mengandung banyak enzim. Fungsi mitokondria yaitu tempat respirasi atau oksidasi karbohidrat yang menghasilkan energi atau ATP. Nomor 7 adalah badan Golgi. Badan Golgi berbentuk tumpukan kantong-kantong pipih yang di dalamnya terdapat pula yang bundar dan tubuler. Badan Golgi berfungsi menghasilkan lisosom dan menyimpan protein serta enzim yang disekresikan. Nomor 1 adalah sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim yang dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan melakukan proses metabolisme sel. Nomor 2 adalah nukleus. Nukleus adalah organel yang tertutup membran yang berisi sebagian besar materi genetik dan diatur sebagai molekul DNA linear panjang dengan berbagai jenis protein untuk membentuk kromosom.
Struktur dari nukleus itu sendiri terdiri dari yang pertama nukleoplasma dan kromosom. Nukleoplasma terdapat benang-benang kromatin yang akan dibutuhkan untuk membentuk kromosom. Kromosom berfungsi untuk mengontrol aktivitas dan pewarisan sifat-sifat. Struktur yang kedua adalah nukleolus. Nukleolus mengandung RNA dan protein untuk sintesis protein RNA ribosom. Struktur yang ketiga ada membran inti. Membran inti terdiri dari dua lapisan membran dan pada daerah-daerah tertentu terdapat pori-pori. Fungsinya adalah tempat keluar masuknya bahan kimia, memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Fungsi nukleus adalah mempertahankan integritas dari gen dan mengontrol aktivitas sel dengan mengatur ekspresi gen. Oleh karena itu, nukleus adalah the control center of the cell. Nomor 3 adalah ribosom. Ribosom secara bebas atau menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom adalah organel yang tidak bermembran, berupa padatan yang tersusun atas RNA, protein, karbohidrat, sedikit lemak, dan mineral. Ribosom berfungsi sebagai alat untuk sintesis protein. Nomor 4 adalah membran sel. Membran sel adalah membran yang memisahkan dan melindungi sel dari lingkungan sekitarnya dan sebagian besar terbuat dari lapisan ganda protein dan lipid. Membran ini bersifat selektif permeable, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion, dan berfungsi sebagai pelindung dan pengatur keluar masuknya zat secara difusi, osmosis, difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Contohnya, pompa natrium atau kalium, endositosis, dan eksositosis. Nomor 5 adalah membran nuklear. Membran nuklear atau membran inti yang terdiri dari dua lapisan membran dan pada daerah-daerah tertentu terdapat pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya bahan kimia, memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Nomor 1 ada nukleus. Nukleus adalah organel yang tertutup oleh membran dan berisi sebagian besar materi genetik dan diatur sebagai molekul DNA linear panjang dan berisi berbagai jenis protein untuk membentuk kromosom. Struktur nukleus itu sendiri terdiri atas yang pertama, nukleoplasma dan kromosom.